Oke, untuk authoring internet kita mempelajarinya dalam web design dan web programming ya. Kita lihat di sini beberapa softwarenya. Front page pernah pakai, Macromedia, Dreamweaver pernah buka, pernah install tapi pernah pakai ya. Go Live belum pernah ya, belum pernah ya. Jadi nah ini Microsoft Front Page. Jadi front page itu gini maksudnya. Bagaimana membuat tampilan sesederhana MS Word tetapi bisa ditampilkan di website gitu. Jadi tampilan-tampilan di website itu kan kadang-kadang membutuhkan form salah satunya ya, isian-isian. Karena harus ada interaksi antara user dengan website gitu. Misalnya ngisi data, ngisi pesanan, itu kan harus ada interaksi. Nah, itu biasanya berupa form, isian-isian. Nah, model isian itu biasanya ada di pemrograman, di aplikasi. Nah, bagaimana caranya membuat bisa menginput data, tampilannya sesederhana MS Word, tetapi bisa dipublish di website. Nah, itu. Maka muncullah Microsoft Front Page gitu. Nah, ternyata kesini ya biasalah ya, kan kadang karena dia harus bayar segala macam, terus wah ini nggak lengkap ini itu segala macam. Nah, sehingga front page itu sudah tidak terdengar lagi gitu. Coba kita cek di versi terbarunya ya. Apakah masih ada front page ya? Untuk versi 2019 Microsoft-nya sudah tidak menyertakan front page ya. Saya tidak tahu apakah sudah di stop ya. Lihat ini. OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, To Do, Calendar, Skype, all apps itu di bawah ya. Tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada. Ya udah, berarti front page kalau nggak salah hanya sampai 2010 itu. Ya, sininya sudah tidak dikembangkan lagi. Padahal untuk belajar di awal-awal itu cukup bagus ya, karena dia juga bisa nerima bahasa script. Karena yang dibutuhkan kan biasanya aktif website. Jadi aktif website itu artinya website yang bukan hanya tampilan saja, tapi ada interaksi antara user dengan website, misalnya mengisi tadi itu ya, mengisi data pakai form seperti itu. Seperti halnya website modern saat ini. Ya. Bisa dipakai JavaScript juga bisa dimasukkan, script-scriptnya bisa dimasukkan. Tapi ternyata pengembang web lebih suka pakai PHP, lebih suka pakai Dreamweaver dan seterusnya. Software grafis dipakai untuk membuat atau mengedit, menyunting gambar. Kata gambar di sini nanti harus kita bedakan dengan foto ya. Foto dengan gambar itu beda. Jadi kalau gambar itu dibuat dengan handwriting, dengan stylus ya. Jadi biasanya didapatkan dari objek-objek dasar seperti garis lurus, garis lengkung, ya, garis zigzag gitu ya. Sehingga menjadi kayak bikin logo itu. Logo itu biasanya pakainya adalah desain grafis, bukan desain foto. Ya beda. Kalau foto biasanya dihasilkan dari kamera, kemudian di touch lebih jauh lagi, ya, di retouch, diedit, diberi pencerahan, diberi efek-efek filter segala macam. Tapi kalau software grafik adalah untuk gambar itu bagaimana dari bentuk garis, titik, lengkung, kurva segala macam jadi logo, jadi cover, jadi brosur, jadi spanduk segala macam. Nah, itu ide dasarnya seperti itu. Painter pernah pakai zaman Corel, CorelDRAW pernah pakai sampai versi 10, ini versi 12 ya. Ya biasa, kesini CorelDRAW ternyata tegas, harus bayar ya, harus beli karena license-nya online. Jadi ketika kita pakai software bajakan langsung di lock, nggak bisa.
Jadi wajar kalau softwarenya pakai software berbayar, otomatis hasil rancangannya mahal. Itu karena masuk dalam ongkos atau cost ya, cost produksi. Jadi kalau softwarenya yang terbaru, iya, wah pasti mahal itu. Karena harus berbayar. Ada nggak perusahaan desktop atau orang yang mendesain tapi softwarenya yang lama? Bisa jadi. Tapi mungkin desainnya ya model lama gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, ada harga, ada kualitas. Silahkan dipilih sendiri. Nah, ini Photoshop. Photoshop sama CorelDRAW bedanya apa? Objeknya. Ya meskipun nanti kita nggak bisa ini ya, karena scene ke scene itu bisa saling dipertukarkan. Foto bisa jadi kartun, ya kan? Kartun juga bisa jadi foto gitu. Convert. Ya, mungkin nanti kalau gimana gambar jadi video, nah itu berbeda lagi itu ya. Tapi sekarang sini ke sini yang disebut dengan gambar dengan foto itu kadang saling ditambahkan gitu ya, saling melengkapi. AutoCAD, anak teknik ya, anak teknik biasanya ini. Anak teknik biasanya wajib belajar AutoCAD. Di mata kuliah menggambar teknik, biasanya arsitektur dan teknik sipil, bahkan teknik lingkungan juga ada mata kuliah gambar teknik. Ya, karena dia harus menggambar misalnya denah ya. Gambar misalnya rancangan bangun objek ya. Kalau teknik arsitektur mah udah jelas ya, bikin gedung, gambar gedung ya. Teknik mesin juga sama ya. Mesin moorbout kayak gitu kan digambar semua ya. Pakai AutoCAD. AutoCAD juga udah mulai berbayar ya, sama di log juga. Nah, jadi kalau tampilan dari hasil-hasil gambar di komputer itu kita tidak perlu menggambar berulang-ulang ya. Contoh seperti ini misalnya, ini kita gambar satu bagian saja, nanti kesananya bisa di replicate ya, diduplikasi gitu. Jadi bisa lebih cepat dan bisa lebih persis gitu. Tapi kalau gambar manual, kita gambar 5 bangunan, bisa jadi bangunan 1, 2, 3, 4-nya beda-beda ya. Karena masalah keterbatasan manusiawi itu ya. Audio bagi Anda yang suka mengotak-ngatik background ya. Bikin ya, kalau sekarang ini apa ya? Bikin video ya, konten kreator misalnya. Maka kalau saya konten kreator bikin video tapi nggak pernah pakai lagu gitu. Kenapa? Pertama karena nggak suka. Karena konten saya konten suara menjelaskan. Nah, beda nanti kalau misalnya perjalanan ya, touring misalnya ya. Touring pun ada 2 pilihan. Ada salah satu channel itu ya, dia sengaja tidak menggunakan background lagu atau suara. Alasannya apa? Takut kena copyright. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia lebih suka merekam suara asli di lingkungan dia. Tentu saja ketika di lingkungannya ada orang yang memutar lagu, maka dia di-mute. Di-mute artinya mikrofonnya ditutupin gitu ya. Sekali lagi supaya tidak kena copyright. Jadi bermain-main audio sebagai back sound atau latar belakang dari video di YouTube itu harus memperhatikan aspek copyright ya. Karena saya pernah juga awal-awal ketika belum paham, saya datang ke sebuah pameran, saya ngerekam, ternyata di stand itu dia memutar lagu kenceng banget, otomatis lagunya terekam dan terdengarkan. Maka saya kena teguran. Akhirnya diminta untuk menghapus videonya. Ya udah saya hapus ya, daripada suruh bayar. Dan saya tidak memperoleh keuntungan sebenarnya dengan adanya lagu itu ya. Karena saya tidak mengkomersialkan ya, boro-boro mengkomersialkan. Masang iklan aja tidak gitu ya. Kecuali kalau di video saya kasih iklan, dimonetize gitu. Baru itu boleh berbagi keuntungan gitu ya. Ya saya kan videonya video buat kuliah gitu kan. Oke, lanjut sampai silakan ya bagi Anda yang suka bermain audio.
Software-softwarenya bisa dicoba sendiri. Terus terang saya tidak profesional di bidang audio ya, tidak begitu menyukai gitu ya. Saya hanya sebatas pendengar saja, bukan kreator. Oke, di sini ngatur-ngatur sejauh mana saya audio. Kalau dulu saya suka dari CD dikonvert jadi MP3, tapi zaman dulu itu ya. Pernah sih make, tapi belum adanya zaman YouTube ya. Jadi zaman YouTube itu zaman dimana copyright itu diperhatikan. Kita nggak boleh sembarangan ngambil backsound ya, sorry bukan background, backsound lagu-lagu orang lain. Bisa jadi lagu tersebut ada hak ciptanya, copyrightnya. Kalau kita ambil saja atau baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi biasanya tidak sengaja ya, tidak sengaja dan tidak tahu kalau itu ada aturannya gitu. Maka kita bisa kena teguran ya, teguran dulu biasanya, ditegur dulu sama YouTube, kita dikirimi notis ya, notifikasi pemberitahuan pada ini mohon di video Anda ada ini dan seterusnya, mohon dihapus ya, udah hapus daripada bayar ya. Karena saya juga tidak mengkomersialkan gitu. Kecuali kalau saya seorang penyanyi yang membawakan sebuah lagu, saya dibayar, maka sebagian dari bayaran saya dipakai untuk membayar copyright dari lagu tersebut. Itu biasa, itu bisa itu. Itu untuk profesi seorang penyanyi, tapi saya tidak ke situ. Utility dipakai untuk memberikan kemudahan. Kata lainnya adalah support. Ya, support itu artinya bagaimana kemampuan sistem operasi itu ada yang belum bisa dikerjakan, maka dibantu oleh utility. Nah, permasalahannya di awal-awal dulu sistem operasi itu tidak begitu lengkap. Ya. Contoh misalnya, bagaimana menformat hard disk. Ya, zaman dulu awal-awal itu nggak ada. Jadi kalau harus install pertama kali itu harus pakai Norton Utility, pakai ini, pakai itu. Dulu pernah pakai apa itu ya? PC Tool namanya, masih ingat ya, PC Tool tahun kapan itu? Ya, PC Tool. Nah, ketika kita menggunakan Windows 2000, beberapa tool itu sudah pada lengkap. Tapi kita tetap membutuhkan utility ya, karena utility itu punya fungsi khusus. Antivirus. Nah, itu paling penting sekarang ya. Antivirus, kemudian menghapus. Mengapa menghapus saja perlu utility ya? Karena ternyata ada aplikasi yang nggak mau dihapus gitu. Nggak mau dihapus maksudnya gimana? Bisa karena ketumpangan virus, malware, cookies, atau terkait dengan aplikasi yang lain. Karena kalau kita langsung babat aja direktorinya, bisa jadi kehapus, tetapi aplikasi yang lain bisa terganggu. Karena ada bagian dari aplikasi tersebut yang terhapus. Nah, yang paling penting itu adalah memperbaikinya. Ini yang paling penting ini. Ya. Oke, kita lihat ada berapa software utility, satu sistem. Nah, ini apa ini? Norton Utility dulu pernah pakai. Saya sering pakai untuk defrag. Ya, defrag itu artinya zaman pakai hard disk ya. Saya sudah nggak pakai hard disk sekarang. Saya pakai SSD. Di laptop saya ini udah pakai SSD. Kalau hard disk dulu itu kan kendalanya di defrag. Defrag itu artinya apa? Ketika hard disk kita sering install hapus, maka urutan peletakan file-file atau aplikasi itu menjadi tidak beraturan. Ibaratnya orang itu kalau duduk di kelas gitu ya, dia nyebar gitu. Maka kan nggak bagus. Kalau kapasitasnya masih setengah, maka sebaiknya duduk itu di depan gitu kan, di depan. Jangan di belakang semua atau nyebar ya nggak boleh juga ya. Kalau social distancing bisa juga sih. Tapi kalau menurut konsep defrag hard disk, maka yang baik adalah diletakkan di depan ya, di awal gitu, supaya cepat aksesnya. Terus yang kedua bisa jadi ketika file itu ukurannya besar, dia terpisah-pisah. File bagian pertama di awal, bagian kedua di akhir. Nah, ketika dijalankan bisa jadi tidak secepat ketika dia didekatkan dalam track di hard disknya gitu. Nah, itu fungsi dari Norton. Ada juga di sini